al-a'immah al-mudhillin, di para pemimpin yang yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mati Rasulullah SAW. لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قد استودعتك وما علمتني ورددت إلي إن حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم أعوذ بنبيك جزاك الله رب العالمين من شر دينك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المالك رحمه الله تعالى وعلى نبينا وأمي بالدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Warawal, iya benar ya. Warawal Tabrani dan riwayatake saking Imam Tabrani. Nabi an Abi Darda radhiyallahu anhu saking Abi Darda radhiyallahu anhu. Inna akhwafa ma setuhune banget-bangete kang den perkara akhofu wedi ingsun ala ummati ing atase umat ingsun ala imatul mudilluna yaiku pira-pira pemimpin kang tersesat. Warawan tem riwayatake al-Imam Ahmad saking Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu saking sahabat Umar radhiyallahu anhu. Inna akhwafa ma setungune luwih banget kang den wedeni perkara akhafu wedi ingsun ala umati ing atase umat ingsun kullu munafikin saben-saben wong munafik alimil lisan tur kang alim lisan. Qala Nawawi, qala dawuh awal Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, Syekh Nawawi rahimahullah taala, ayyu kasirin ilmi. Ayyu kasirin ilmi lisani. Akeh banget ilmu lisani ilmu wong kang memahami ilmu lisan jahil qalbi tapi jahil utawa bodoh atine wal amalilan amal ittakhadha ngalap sapa wong kasirun kasir al ilma ing ilmu al-ilmah khilfatan ilmu keahlian yatakaluna hari kang golek mangan pihak kalawan ilmu
wa ubhatan lan megah-megahan ya ta'azzazu biha kang nguatake apa ilmu biha kang nguatake apa ubhah biha kelawan ilmu ya ta'u ngajak-ngajak sapa wong akeh sapa kasir annasa ing manungsa ila Allah taala mari Allah taala wa yafirru lan padha mlayu sapa kasir huwa ya kasir minhu saking Allah ora walan den riwayatake sapa Tabari saking Imam Tabari an Ali saking sahabat Ali radhiyallahu an ini stune ingsun ikulah khofora ini stune ikulah khofora wedi ingsun ala ummati ing atase umat ingsun mukminan hale wong mukmin wala musyrikan lan ora wong musyrik faman minum mongko kamu nugas wong mukmin fayahjuzuhu mongko mertelake nyimpen sapa mukmin iman di mukmin wa man musyrikun lan pun wong musyrik fayatma'u mongko menah sapa musyrik kufruhu ing kufur musyrik walakin lan tetamene atakhawafu wati-watian ingsun alaikum ing atase sira kabeh sapa munafiqon wong kang munafik alim lisane tur wong kang alim lisane yaqulu padha ngucap sapa alim lisan munafikin ma ing perkara ta'rifuna kang kulo sira kabeh wa ya'malunan padha nglakoni sapa munafik ma ing perkara tungkiruna kang padha ngingkari sira kabeh wa an Ziyad bin Khudair rahimallahu ta'ala saking sahabat Ziyad bin Khudair rahimahullahu ta'ala qala jawuh limaring ingsun sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hal ono to ta'rifu walu sira maing perkara yakimu kang rusak apa ma'al Islam ing agama Islam kultu mongkon jawab ingsun la boten ora mongko dawuh sapa man yahtinuhu merusak ngajurno hu ing Islam sapa zallatul animi tergelincire wong pira-pira wong kang alim wajidanul munafiki lan debate pira-pira wong munafik bil kitabi kelawan kitab maksudnya kelawan kitab yo Al-Quran ya wa hukmul a'immati lan gawe hukume pira-pira pimpinan al-mudillina kang padha nyimpak Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi begini, kalau kita terangkan, sebenarnya kalau kita melihat hal yang paling ditakuti dari para pemimpin-pemimpin baik sahabat-sahabat Rasul sendiri yang dahulu, itu adalah ini nanti akhirnya akan berkesinambungan. Yang pertama adalah al-a'immah al-mudillin, di para pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang menjadi pemimpin sudah menjadi pemimpin itu bukan harus pemimpin hanya pemimpin suatu daerah, tapi orang yang mampu memberikan kebijakan atau memberikan suatu keputusan.
Yang mudil, yang menyesatkan, artinya mengajak ke hal-hal yang tidak benar. Ya kalau kalau di Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini semoga seperti itu. Ini pimpinan-pimpinannya masih boleh dibilang didampingi oleh para ulama, masih mau meminta fatwanya para ulama, masih mau bekerja sama dengan para ulama, sehingga alhamdulillah keputusan-keputusannya itu masih tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Yang bahaya itu karena seorang pemimpin itu punya legalitas penuh terhadap sebuah keputusan, maka dia memasukkan keputusan-keputusan yang justru membahayakan, seakan-akan memberikan manfaatnya, tapi kemudian justru membahayakan karena masuk di situ entah ada usulan supaya keputusannya itu untuk memperkecil kemampuan masyarakatnya dan menekan kemampuan masyarakat, kita tidak tahu. Intinya bahwa para pemimpin ini punya kekuatan keputusan, termasuk pimpinan-pimpinan sebuah ormas atau tokoh-tokohnya. Itu juga punya potensi besar untuk mengajak hal-hal yang tidak benar kepada jamaahnya masing-masing. Sekarang yang namanya pemimpin atau tokoh suatu masyarakat itu kan ya pasti mau nggak mau diikuti, mau ucapannya, mau keputusannya, mau penampilannya. Dan ini disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, juga termasuk disampaikan oleh Imam Ahmad, yang dia sampaikan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini juga paling takut itu bukan pada orang muslimnya atau orang musyriknya atau orang kafirnya, enggak, tapi yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar ini adalah para munafik yang alim lisan. Artinya dia pintar berkata-kata, pintar dalam berretorika, mampu untuk membius orang dengan ucapan-ucapannya. Tapi seorang munafik, bagaimana kabar dan kriterianya seorang munafik? Itu ya kita tahu munafik itu kan tiga, tandanya kan ada tiga. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khona. Jadi tanda-tanda munafik itu ada prinsipnya, kalau dirinci oleh Rasulullah, kalau ngomong pasti bohong, ya. Apalagi seorang pemimpin ngomong bohong kan bahaya itu. Wa idza wa'ada akhlafa, ini yang banyak saat ini ya. Wa'ada janjinya setinggi langit, tapi realisasinya atau realitanya jauh atau zero. Dia nanti kalau saya terpilih jadi pimpinan daerah, kalian semua tak kasih 1 juta setiap bulan. Ini orang kaya gak balik-balik ini ya. Akhirnya kalau betul-betul terjadi dan itu menjadi janji yang yang menjadi hutang bagi dia, baik dunia maupun akhirat, kok nggak dipenuhi, ya siap-siap aja tanggungannya. Kalau nggak dihisap di dunia, ya di akhirat, berat jadinya. Terus itu tumenakona, jadi kalau kan kita kasih kepercayaan, ya anak itu munafik. Tapi kalau mau digambar atau digaris lurus makna munafik itu ya orang yang berpotensi antara ucapan, antara pemikiran, dan perbuatan plus keyakinannya tidak sama. Jadi yang diucapkan dengan yang dia lakukan tidak sama, yang dia yakini dan yang dia implementasikan juga tidak sama. Yang dia janjikan dengan apa yang dia implementasikan tidak sama. Itu adalah munafik. Terus ada lagi Syekh Munati rahimahullah ta'ala mengatakan, ini
Ini juga sama. Orang yang alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Ia menginterpretasikan atau menafsiri hadis yang tadi itu dengan menyatakan banyak sekali nantinya ada orang yang pandai sekali berretorika, ya, tetapi hatinya bodoh dan perbuatannya sedikit. Apa yang dia sampaikan itu tidak dari hatinya, hanya lisannya yang berretorika. Bahkan ini yang paling bahaya, mengambil ilmu, menjadikan ilmu itu sebagai lahan untuk mencari makan. Ini paling bahaya. Ya. Kalau sudah hobi inilah ini. Mengambil ilmunya itu hanya untuk makan, mencari makan, atau hanya untuk mencari kekayaan. Dan bahkan apa yang dia miliki itu untuk mempertahankan status sosialnya. Untuk menguatkan status sosial atau menguatkan kondisi sosialnya di mata orang lain. Nah, mereka ini menurut menurut Syekh Munawi, ini mengajak orangnya itu. Contoh ekspresi kemunafikannya itu adalah mengajak orang-orang banyak kepada Allah. Tapi dia sendiri justru menjauh dari taat kepada Allah. Kalau sudah di podium, jangan lupa ya, orang Allah kita dekat, sembahyang, hari, jangan lupa puasa, juga harus puasa. Tapi dia sendiri, kadang-kadang begini, yang banyak itu mengajak untuk menata hati. Itu ya, kita harus banyak-banyak menata hati. Hati kita harus mukhlisin lillah, ikhlas untuk Allah. Maka Anda kalau ingin punya pahala yang selalu mengalir, banyak-banyak sedekah yang ikhlas. Yang paling penting lagi sedekahnya kepada orang yang paling dekat dengan Anda, orang yang berilmu. Nah, ini bahaya. Itu retorika untuk bagaimana mengajak orang itu senang gitu ya, senang terhadap ajarannya Allah, tapi dia sendiri sebenarnya ya mengingkari itu. Bahkan Imam Tobroni juga mengatakan, ya, yang beliau sampaikan ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini Sayyidina Ali juga sangat menakutkan atau menganggap takut ya. Artinya beliau takut sekali. Pada apa? Kepada umatnya, bukan orang-orang yang mukmin musyrik, bukan. Tetapi yang munafik. Apalagi munafik ini kan sebenarnya ancamannya cukup berat ya. Munafiqina tidak asfarin. Orang munafik itu pasti jaminannya tempatnya nanti itu di paling dasar daripada neraka. Oleh itu yang paling ditakuti oleh Sayyidina dan beberapa sahabat. Kenapa? Karena dia itu alim lisan, dia mampu mempunyai kemampuan retorika untuk berucap, berbicara dan lain sebagainya. Dan mereka mengajak kepada orang lain dengan lisannya ini sesuatu yang mereka ketahui, yang mereka anggap ma'ruf, yang mereka anggap baik, itu diajak. Tapi dalam kelakuannya sendiri dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ya memang kadang goda atau cobanya orang ketika sudah menjadi tokoh, itu semacam itu. Ketika godaan janganlah Anda itu berbuat maksiat, tapi dia sendiri ikut menikmati hasil korupsi dan sebagainya. Ini bahaya. Terus ada lagi dari Imam Syekh Ziyad bin Khudayr rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa sebenarnya yang merusak agama Islam itu sendiri apa sih? Beliau mengatakan bahwa
Islam ini akan rusak dari 3 hal. Yang pertama adalah zalatul alim, kita munafik bil kitab wa hukmul a'immati al-mudil. Yang pertama, orang alim, orang ahli ilmu, tapi tergelincir dalam apa namanya, ilmunya itu untuk kepentingan yang tidak benar. Terus juga ada orang yang memperdebatkan Al-Quran atau Alkitab, tapi untuk kepentingan sendiri. Yang munafik tadi itu, munafik itu kayak Al-Quran itu jadi pembahasan agar supaya kelihatan wah, gitu ya. Tapi dia punya kepentingan tersembunyi dari bagaimana berdebat itu. Al-Quran dibuat perdebatan. Oh ini begini, tapi kemudian agar dianggap orang yang mampu menafsiri Al-Quran dan sebagainya. Nah, yang lebih bahaya lagi, dan ini mutlak karena ini pemangku atau pemegang keputusan dan kebijakan, supremasi hukum ada pada pemimpin-pemimpin yang menyimpang. Ini juga sangat luar biasa. Pemimpin harus dapat pegang supremasi hukum, kemudian hukum itu digunakan untuk mendukung jabatannya dan menguatkan supremasi, menguatkan keinginan dan ambisinya, ya sudah selesai. Yang lainnya itu hanya akan jadi bahan mainan saja. Itu kalau sudah pemimpin yang punya pegang atau otoritas kekuasaan dan penentu kebijakan, punya otoritas supremasi hukum, kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebaikan dan keselamatan bersama, yang pasti akan menggunakan itu untuk kepentingan pribadi dan tanpa memandang kerusakan daripada orang lain. Yang penting dia untung, dia senang. Baik, saya kira sementara itu dulu. Ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Cukup dulu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan sedikit dengan iringan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum wa wafaqana ila ma yuhibbu wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.